Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Pemeriksaan kadar elektrolit dalam darah dan urin, yang diinstrukturi oleh Ibu Kurnia Fitriasari, AMD/AK. Baik, kami kelompok 18 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Yasinta Khairunisa dengan NIM 21113040042. Yang kedua ada Mbak Lestari Megawahyuni dengan NIM 21113040043. Dan saya sendiri Okviandra ini dengan NIM 21113040046. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, untuk definisinya, elektrolit adalah senyawa di dalam larutan disebut kation bermuatan positif dan anion bermuatan negatif. Keseimbangan keduanya disebut sebagai elektronetralitas. Elektrolit dalam cairan tubuh dapat berupa kation, misalnya Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan berupa anion, misalnya Cl-, HCO3-, HPO4-, SO42-, dan laktat. Pada cairan ekstrasel, kation utama adalah Na+, dan anion utama adalah Cl dan HCO3-. Sedangkan pada cairan intrasel, kation utama adalah K+. Sebagian besar proses metabolisme memerlukan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tidak normal dapat menyebabkan banyak gangguan. Baik, untuk elektrolit mayor dalam tubuh di sini ada Na+, HCO3-, Cl-, dan K+. Na+ yaitu natrium. Natrium adalah kation terbanyak dalam cairan ekstrasel. Jumlahnya bisa mencapai 60 mili ekuivalen per kilogram berat badan dan sebagian kecil sekitar 10-14 mili ekuivalen per liter berada di dalam cairan intrasel. Fungsi natrium adalah memelihara tekanan osmotik cairan ekstraseluler dan berhubungan dengan cairan tubuh serta membantu fungsi neuromuskuler. Natrium juga membantu memelihara keseimbangan asam basa. Kemudian HCO3- atau bikarbonat merupakan buffer basa utama di dalam tubuh. Normal bikarbonat adalah 22-26 mili ekuivalen per liter pada arteri. Bikarbonat berperan penting dalam mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian Cl- atau klorida. Klorida merupakan anion utama dari cairan ekstraseluler dan ditemukan lebih banyak pada kompartemen interstisial dan cairan limfoid daripada dalam darah. Fungsi klorida adalah membantu regulasi volume darah, tekanan arteri, dan keseimbangan asam basa atau asidosis alkalosis. Kemudian kalium atau K+ merupakan kation yang memiliki jumlah yang sangat besar dalam tubuh dan terbanyak berada di intrasel. Kalium berfungsi dalam sintesis protein, kontraksi otot, konduksi saraf, pengeluaran hormon, transport cairan, dan perkembangan janin. Fungsi lain kalium adalah memelihara keseimbangan osmotik dalam sel, meregulasi aktivitas otot, enzim, dan keseimbangan asam basa. Kalium merupakan kation utama dalam sel. Fungsi elektrolit.
Yang pertama, mempertahankan tekanan osmotik dan distribusi air di berbagai kompartemen cairan tubuh. Yang kedua, mempertahankan pH dan fungsi jantung dan otot agar tetap optimal. Yang ketiga, berperan dalam reaksi oksidasi, reduksi, transfer ion, dan transfer ion. Yang keempat, menjadi kofaktor enzim dalam proses katalisis. Metode pemeriksaan elektrolit. Metode pemeriksaan elektrolit ada 3. Yang pertama, metode ISE atau Ion Selective Electrode, metode spektrofotometri berdasarkan aktivitas enzim. Yang ketiga, metode titrasi asidimetri. Prosedur pemeriksaan elektrolit metode ISE atau Ion Selective Electrode. Baik, untuk alat dan bahannya yaitu untuk alat digunakan cup serum, tabung reaksi, pipet automatic, centrifuge, rak tabung reaksi, dan electrolyte analyzer. Untuk bahannya menggunakan darah, serum, reagen 14598, kalibrator PEC Nova Biomedical. Untuk teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara membersihkan kulit pasien dengan menggunakan alkohol, kemudian diambil 5 ml darah pada masing-masing pasien dengan menggunakan jarum suntik. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi dan diberi penomoran pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, teknik pemeriksaan kadar elektrolit. Yang pertama, di pipet serum dengan menggunakan pipet otomatis ke dalam cup serum. Yang kedua, dihidupkan alat elektrolit analyzer. Yang ketiga, dipilih jenis elektrolit yang akan dianalisa, misalnya kadar ion natrium, kalium, dan klorida. Ditekan tombol power sampai muncul di layar kotak barcode. Dimasukkan barcode atau nomor cup serum. Yang kelima, ditekan lagi tombol power dan tunggu sampai jarum hisap keluar dari alat. Yang keenam, dimasukkan jarum hisap ke dalam cup serum dan tunggu hingga jarum hisap menyedot serum dan cup selama kurang lebih 2 detik. Yang ketujuh, ditekan lagi tombol power agar jarum hisap masuk kembali ke dalam alat. Jarum akan melakukan analisa kadar elektrolit dalam serum selama kurang lebih 30 detik. Yang kedelapan, di layar monitor akan keluar hasil analisa. Yang kesembilan, dicatat hasil pemeriksaan kadar elektrolit serum. Prosedur pemeriksaan elektrolit metode spektrofotometri berdasarkan aktivitas enzim. Pemeriksaan natrium, alat dan bahan, tabung reaksi, rak tabung, centrifuge, spektrofotometer UV Vice, kuvet, rak kuvet, tisu, mikropipet, tips, pipet ukur 5 mili, aquades, serum darah, precipitating solution 60 mili, yang berisi uranli asetat 19 mili mol per liter, magnesium asetat 140 mili mol per liter, color reagen 60 mili, yang berisi amonium tioklorat 50 milimol per liter, amonia 550 milimol per liter, standar 2 mili, yang berisi sodium 150 milimol per liter.
Baik, untuk prosedurnya di sini menggunakan 3 tabung reaksi. Yang pertama ada blanko, yang kedua standar, dan yang ketiga pemeriksaan. Untuk standar diisi 20 mikroliter standar Na+, kemudian ditambah 1000 mikroliter presipitat. Kemudian untuk tabung pemeriksaan itu diisi 20 mikroliter serum dan 1000 mikroliter presipitat. Kemudian dicampur, lalu dihomogenisasi menggunakan vortex dan ditutup. Lalu didiamkan 5 menit, selanjutnya di vortex 30 detik, dan didiamkan 30 menit, kemudian disentrifuse dengan kecepatan 4000 rpm selama 5-10 menit, sehingga terlihat adanya endapan atau pelet. Dipipet ke dalam tabung reaksi dengan komposisi. Di sini menggunakan 3 tabung reaksi. Yang pertama blanko, yang kedua standar, dan yang ketiga pemeriksaan. Untuk blanko diisi reagen sebanyak 1000 mikroliter. Kemudian untuk tabung standar diisi supernatan 20 mikroliter dan reagen 1000 mikroliter. Kemudian untuk tabung pemeriksaan diisi 20 mikroliter presipitat dan 1000 mikroliter reagen. Dihomogenisasi lalu diinkubasi selama 5-30 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian 3 ml larutan diambil dan dimasukkan ke dalam kuvet. Selanjutnya dibaca absorbansi pada panjang gelombang 410 nanometer. Setelah diperoleh nilai absorbansi, lalu dimasukkan ke dalam rumus perhitungan nilai kadar natrium sebagai berikut. Baik, untuk pemeriksaan kalium, di sini alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, rak tabung, sentrifuge, spektrofotometer UV vis, kuvet, rak kuvet, tisu, mikropipet, tips, pipet ukur 3 mili, aquades, serum darah, reagen presipitat 50 mili yang berisi trichloroacetic acid 0,3 mol per liter, kemudian reagen TPBNA 50 mili yang berisi sodium tetrapenilboron 0,2 mol per liter, kemudian reagen NaOH 50 mili yang berisi NaOH 2 mol per liter, dan standar 5 mili yang berisi potasium 5 milimol per liter. Prosedur teknik pemeriksaan kadar kalium. Yang pertama, kita mempunyai 3 tabung, ada blanko, standar, dan pemeriksaan. Blanko diisi dengan reagen kerja 1000 mikrometer, dan standar diisi dengan reagen kerja 1000 mikrometer, ditambah dengan standar 100 mikrometer. Kemudian, tabung pemeriksaan diisi dengan reagen kerja 1000 mikrometer ditambah dengan supernatan 100 mikrometer. Reagen kerja, reagen TPB ditambah NaOH didiamkan 5-30 menit, dihomogenisasi lalu diinkubasi selama 5-30 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian 3 ml larutan diambil dan dimasukkan ke dalam kuvet. Selanjutnya dibaca absorbansi pada panjang gelombang 578 nanometer. Setelah diperoleh nilai absorbansi, lalu dimasukkan ke dalam rumus perhitungan nilai kadar natrium. Pemeriksaan klorida, alat dan bahan, serum, tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, blue tip, yellow tip, reagen, reaksi tisu, persiapan semi-mikro, larutan 20 mikro standar, sampel dengan 1000 mikro, aquades standar atau sampel yang sudah diencerkan digunakan untuk pemeriksaan. Baik, untuk prosedur teknik pemeriksaan kadar klorida ini dilakukan dengan cara membuat 3 tabung reaksi.
Yang pertama blanko, yang kedua standar, yang ketiga sampel. Untuk tabung blanko di sini berisi reagen 1000 mikroliter. Kemudian untuk standar diisi 20 mikroliter standar dan 1000 mikroliter reagen. Kemudian untuk sampel diisi 20 mikroliter sampel dan 1000 mikroliter reagen. Campur dan inkubasi selama 5 menit di tempat yang gelap. Kemudian ukur absorbansi sampel dan standar terhadap blanko reagen dalam waktu 60 menit. Prosedur pemeriksaan elektrolit metode titrasi asidimetri. Pemeriksaan bikarbonat untuk alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet gondok 25 mili, pipet tetes, buret, dan statif, urin sampel 24 jam, indikator phenolphthalein, indikator metal orange, HCl 0,1 molar, dan Aquades. Cara kerja, yang pertama, disiapkan alat dan bahan, larutan sampel sebanyak 25 mili diambil menggunakan pipet gondok, dan dimasukkan ke dalam 3 buah Erlenmeyer 100 mili. Yang kedua, di masing-masing Erlenmeyer ditambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Yang ketiga, dititrasi dengan larutan standar HCl 0,1 mili sampai tepat terjadi perubahan warna. Dicatat volume HCl untuk titrasi. Yang kelima, ditambahkan 2-3 tetes indikator metal orange ke dalam Erlenmeyer hasil titrasi sebelumnya. Dititrasi dengan larutan standar HCl 0,1 mili sampai tepat terjadi perubahan warna. Dicatat volume HCl untuk titrasi. Yang ketujuh, dilakukan penjumlahan volume titrasi 1 dan 2, lalu dikonversi ke dalam perhitungan penentuan jumlah bikarbonat dengan rumus kadar bikarbonat. F HCl2 kurang F HCl 1 kali M HCl kali MR bikarbonat. Nilai rujukan pada pemeriksaan natrium pada serum bayi 134 hingga 150 mmol per liter, pada serum anak dan dewasa 135 hingga 145 mmol per liter, pada urin anak dan dewasa 40 hingga 220 mmol per 24 jam, pada cairan cerebrosspinal atau cairan otak itu 136 hingga 150 mmol per liter, pada feses kurang dari 10 mmol per hari. Dan untuk pemeriksaan kalium, nilai rujukannya serum bayi 3,6 hingga 5,8 mmol per liter, serum pada anak 3,5 hingga 5,5 mmol per liter, serum dewasa 3,5 hingga 5,3 mmol per liter, urin anak 17 hingga 57 mmol per 24 jam, urin dewasa 40 hingga 80 mmol per 24 jam, pada cairan lambung 10 mmol per liter, dan pada pemeriksaan klorida pada serum bayi baru lahir 94 hingga 112 mmol per liter, pada serum anak 98 hingga 105 mmol per liter, pada serum dewasa 95 hingga 105 mmol per liter, pada keringat anak itu kurang dari 50 mmol per liter, pada keringat dewasa kurang dari 60 mmol per liter, pada urin 110 hingga 250 mmol per 24 jam,
pada feses 2 milimol per 24 jam. Dan untuk pemeriksaan bikarbonat sendiri 22 hingga 28 mili ekuivalen per liter. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.